Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jalan-jalan murah meriah di Jogja pakai transportasi umum atau sewa motor harian ke objek wisata terjangkau tidak lengkap tanpa wisata kuliner murah meriah juga. Bukan di restoran, tapi ke warung makanan atau tukang jajanan pinggir jalan, yang kental dengan kearifan lokal, terjangkau harganya, dan lezat rasanya. Apa saja rekomendasi kuliner murah meriah di Jogja, di mana lokasi dan bagaimana cara ke sana, dan seperti apa makanan, harga, dan rasanya, mari simak di konten kali ini. Untuk berkeliling Jogja ke lokasi kuliner, bisa naik busway Trans Jogja. Cara naik dan beli tiket bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Atau bisa juga sewa motor harian dan keliling Jogja ke lokasi kuliner dengan lebih fleksibel. Cara sewa lengkapnya bisa juga nonton konten di link atas atau di deskripsi. Pertama adalah jajan pagi di Burjo Murni. Lokasinya ada di Jalan Tunjung Baru, patokannya di selatan Stasiun Lempuyangan dan di barat Stadion Mandala Krida. Dari Stasiun Lempuyangan, berjalan ke timur sampai flyover Lempuyangan. Belok kanan di bawah flyover dan berjalan lurus ke ujung flyover. Berjalan lurus melewati deretan rumah dan toko sejauh 200 meter. Sampai pertigaan lampu merah, belok kiri ke Jalan Tunjung Baru, arah ke Stadion Mandala Krida, dan langsung sampai di Burjo Murni yang ada di sebelah kanan jalan. Tidak ada rute busway di jalan depannya, tapi yang paling dekat adalah rute busway nomor 2A, 2B, 10, turun di halte SMP Kanisius atau Bioskop Mataram. Langsung masuk ke dalam dan kita lihat menu-menu andalannya. Ada burjo atau bubur kacang hijau 8.000, kalau tambah susu 9.000, dan indomie rebus atau goreng 7.000, kalau pakai telur 9.000, dan aneka minuman. Gorengan tahu tempe pisang bakwan 1.000-an, tapi ukurannya jumbo. Langsung pesan ke petugasnya, contoh burjo tanpa susu, akan langsung dibuatkan dan langsung dihidangkan ke meja. Kasih Mbak. Kacang hijaunya bentuknya masih bagus, tidak hancur, dan ada kuah rebusan kacang hijaunya. Ketan hitamnya bertekstur lunak dan kental, hasil direbus lama, tidak berkuah tapi diberi saus santan. Langsung dicoba, pertama kacang hijaunya. Kacang hijaunya manis, empuk, dan masih panas. Lanjut ketan hitamnya, jangan lupa kasih kuah santan dan langsung sikat. Ketan hitamnya juga hangat dan manis, lebih manis dari kacang hijau dan kuah santannya gurih, jadi pas seimbang rasanya. Burjo polos tanpa susu, enaknya mangstap. Dapat minum air putih hangat gratis setiap beli burjo atau indomie, bebas refill tapi jangan lupa diri ya. Selanjutnya kita coba indomie goreng pakai telur, dikasih topping campuran sawi putih dan hijau. Mie-nya masih putih karena belum dicampur bumbu di bawahnya, jadi diaduk dulu ya. Secara tampilan, tekstur mie kelihatan matang dan empuk. Telurnya juga matang dan sawinya juga tidak layu. Aduk terus sampai rata ya. Setelah tercampur, langsung kita coba. Pertama mie-nya dulu, ditarik dan digulung-gulung biar banyak. Dan mie-nya hangat, empuk, dan kenyal. Rasanya manis gurih, khas indomie goreng. Kedua kita coba telurnya. Potong dulu pas di putih dan kuning. Telurnya hangat, matang tapi empuk, dan gurih juga rasanya. Terakhir kita coba topping sawi campurannya. Ya, mie-nya ikut dikit nggak apa-apa dah. Dan sawinya hangat, empuk, dan renyah. Dan gurih juga kena bumbu mie. Indomie goreng telur topping sawi di sini enaknya mangstap. Ya, ada yang nempel dikit. Nyobain juga gorengannya, tapi sayang lupa direkam pas makan. Cabai bebas ambil di piring yang ada di meja. Harga per biji 1.000, mahal untuk ukuran Jogja, tapi gendut-gendut banget gorengannya. Renyah empuk teksturnya, gurih rasanya, pisang gorengnya juga manis legit. Masya Allah. Makan berdua, burjo 2 17.000, indomie 1 9.000, gorengan 4 4.000, total 30.000. Bagi 2 15.000 per orang. Enak kenyang, alhamdulillah. Langsung bayar ke petugasnya. Untuk gorengan sistem laporan, jadi harus jujur biar berkah. Ambil kembalian dan langsung ke tempat selanjutnya. Kedua adalah sarapan di Gudeg Gayam. Lokasinya ada di Jalan Gayam, dekat dengan Burjo Murni, agak ke selatan sedikit. Dari lampu merah Burjo Murni yang tadi ke kiri, kali ini lurus untuk ke Gudeg Gayam. Lalu cukup lurus saja ikuti jalan melewati deretan toko dan rumah sejauh 350 meter. Di perempatan lampu merah besar, belok kiri ke Jalan Gayam. Hati-hati sepeda dan beca yang menyeberang ya.
dan hanya masuk jalan Gayam 90 meter sampai di gudeg Gayam Bu Eni yang posisinya ada di sebelah kanan jalan. Jalan di depannya dilalui busway nomor 2A dan 2B, dan halte terdekat ke lokasi adalah halte SMP Kanisius atau halte Mandala Krida. Toko ini adalah lokasi baru, tadinya berjualan di trotoar seberang jalan, pindah karena ada renovasi trotoar dan bangunan di belakangnya. Tapi ciri khas jualan dengan meja pendek dan melayani sambil duduk tidak berubah dari dulu. Kita langsung pesan ke ibunya. Pertama akan ditanya pakai nasi atau bubur, karena sambal kreceknya agak berkuah, jadi lebih mantap kalau pakai bubur. Menggunakan piring plastik yang dialasi dengan kertas nasi coklat dan daun pisang. Pertama dituangkan bubur ke piring, sendokan buburnya lumayan banyak. Lalu diberi gudeg kering dan buntil daun pepaya. Diambil pakai tangan tapi tetap dilapisi plastik. Karena pesan pakai lauk telur, jadi diberi 1 butir telur rebus. Dan disiram areh, yaitu santan kental dari kuali yang sama dengan telur. Dan ini pamungkasnya, diberi sambal krecek dari kerupuk kulit sapi, beberapa potong rawit, dan kuahnya yang merah dan kental. Masya Allah. Diberi sendok garpu dan siap disantap. Bisa makan di bangku panjang di dalam toko. Sebelumnya lebih seru karena di teras rumah warga sekitar. Ini dia bubur telur gudeg Gayam. Berisi bubur kental, gudeg nangka, buntil daun pepaya, telur rebus, areh, dan sambal krecek. Masya Allah. Pertama kita coba gudeg nangkanya. Ambil gudegnya dari bawah areh, angkat ke atas bubur, ambil sedikit buburnya. Maklum tim bubur nggak diaduk, langsung angkut dan buburnya hangat, kental, dan gurih banget. Bersatu padu dengan gudeg yang empuk dan manis legit. Selanjutnya kita coba buntil daun pepaya. Ambil sedikit dan taruh di atas bubur, timpa lagi dengan bubur di atas, langsung angkut dan daun pepayanya empuk, nggak alot sama sekali, rasanya gurih banget. Pahit daunnya juga nggak terasa. Sekarang kita coba telurnya. Potong dulu biar nggak kegedean, taruh lagi di bubur, tiban bubur di atasnya, angkut lagi dan telurnya matang sempurna, empuk, rasanya gurih dan ada sedikit manis-manisnya. Cocok banget sama bubur. Terakhir sambal krecek, potong cabai rawit, potong krecek secukupnya, mahal ini, hehe. Taruh di atas bubur, campur pakai bubur di atasnya, angkut dan kreceknya pedas manis gurih dan lembut banget, cocok sama bubur. Bubur gudeg Gayam enaknya mangsta. Enak banget bubur gudeg Gayam ini, Masya Allah. Walaupun bubur tapi kental dan banyak, jadi kenyang, alhamdulillah. Harga gudeg telur 18.000, gudeg tahu 10.000, dan gudeg ayam suwir 25.000. Untuk ukuran Jogja mahal sih, tapi enaknya sepadan lah. Langsung bayar ke ibunya dan lanjut ke lokasi selanjutnya. Ketiga adalah makan siang di Pecel Beringharjo. Lokasinya ada di dalam Pasar Beringharjo, patokannya di selatan Jalan Malioboro dan di utara Taman Pintar. Pasar Beringharjo lokasinya di ujung Jalan Malioboro, sebelum Benteng Vredeburg. Jalan di depannya dilewati busway nomor 1A, 2A, 3A, 8, 10, 13, atau 15. Halte terdekat Malioboro 3. Dulu tukang pecel berjualan di sini, di trotoar depan pintu masuk pasar. Sekarang sudah dipindah ke pintu samping, jadi mulai berjalan ke ujung trotoar. Sampai di pertigaan jalan raya, belok kiri, ikuti arah trotoar, melewati deretan gerobak pedagang dan lapak penjual sate kere, yang harganya bikin kere, hehe. Terus berjalan lurus, melewati deretan parkiran motor dan melewati beberapa lapak pedagang sejauh 100 meter. Sampai ke Sky Bridge, masuk kolongnya dan belok kiri masuk pintu samping pasar atau pintu B4. Dan penjual pecel Beringharjo ada di sebelah kiri pintu pasar, di tengah penjual burung puyuh. Harga pecel Beringharjo 15.000, langsung pesan dan bayar ke ibunya untuk dibuatkan. Makannya tidak pakai piring dan langsung di kertas nasi. Isian pertama adalah potongan ketupat. Lalu diberi rebusan sayur seperti daun pepaya, daun bayam, wortel, kacang panjang, kembang turi, dan toge.
Dan kenikmatannya dimulai dari topping bihun dan mie goreng dan disiram bumbu kacang yang wangi. Masya Allah, untuk sate-sateannya 2000-an. Langsung kita coba pertama mie dan bihun gorengnya. Bihun mie-nya gurih manis, bumbu kacangnya manis pedas, mantap. BTW ini makannya di trotoar Malioboro ya. Selanjutnya kita coba campuran daun pepaya dan bayamnya. Daunnya empuk tapi masih renyah dan tidak pahit, pas dengan bumbu kacang. Selanjutnya wortel kacang panjang dan toge. Sama-sama empuk tapi masih renyah dan cocok dengan sambal kacangnya. Lanjut yang bikin kenyang, ketupatnya. Ketupatnya pulen jadi nggak susah untuk ngunyah dan nelannya. Dan terakhir yang paling unik, kembang turi. Teksturnya mirip seperti kol, empuk tapi masih crunchy dan juga pas dengan bumbu kacang. Pecel Beringharjo makan di trotoar Malioboro, enaknya mangstap. Dan kita lanjut. Keempat adalah jajan siang di Kue Terang Bulan Alkit. Lokasinya ada di kawasan Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Patokannya di selatan Keraton Yogyakarta. Tidak ada busway di jalanan Alun-Alun Kidul. Rute terdekat adalah 3A, 3B, 8, dan 9 di halte Pelengkung Gading. Dan tukang jajanan kue terang bulan ada di sisi selatan kawasan Alun-Alun Kidul. Langsung pesan dan bayar ke bapaknya, harga Rp6.000 per porsi. Dan langsung dibuatkan. Pertama, kue polosnya mirip seperti kue martabak, tapi lebih lemes dan lentur. Diolesi dengan mentega, bisa bilang stop atau tambah sesuai selera. Kedua, meses, tapi karena ingin versi jadul, jadi untuk contoh ini tidak pakai. Ketiga, susu kental manis coklat. Nah ini kita banyakin, karena tadi mesesnya kita skip, hehe. Bikin motif rambut keribo ya pak. Dan terakhir gula halus. Nah ini juga kita banyakin biar nikmat, hehe. Versi jadulnya seperti ini ya, nggak pakai meses. Tahun 96 cuma 300 perak, hehe. Lalu dikemas. Pertama dilipat dulu, lalu dipotong biar gampang makannya. Mirip martabak, tapi ini pakai gunting loh, hehe. Lalu dibungkus pakai kertas nasi, bisa langsung diambil dan makan, atau minta tas kresek buat dibawa. Dan kita coba langsung di trotoar Alkit belakang sate ayam. Rotinya empuk dan agak kenyal, menteganya gurih, gula halusnya dingin manis, susu coklatnya juga manis coklat, enak banget. Sekali lagi deh biar yakin. Rasanya masih sama kayak zaman dulu, enak banget ini, Masya Allah, jenius penemunya ini. Kue terang bulan Alkit enaknya, mangstap. Lanjut kelima adalah jajan siang sore di Rujak Serut Alkit. Lokasinya sama-sama di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, di sebelah lapak Kue Terang Bulan. Di kawasan Alun-Alun Kidul, tapi bergeser sedikit ke sebelah kiri Kue Terang Bulan ke trotoar sisi barat. Langsung pesan dan bayar ke bapaknya, rujak serut 10.000 per porsi. Langsung dibuatkan bapaknya, pertama ditaruh ke ulekan, garam, terasi, dan cabai rawit, yang bebas nambah sesuai selera. Dan langsung diulek di cobek batu dengan ulekan dan serokan kayu yang unik bentuknya. Lalu diberi gula merah sebongkah besar dan diulek di cobek, lalu dicampur dengan ulekan cabai yang tadi. Setelah ulekan gula halus, lalu diberi serutan buah. Pertama kedondong, pakai alat serut kayu yang unik juga. Kedua, mangga muda. Ketiga, pepaya muda, pepayanya para remaja. Keempat, bengkoang. Kelima, antara apel malang atau jambu biji nih, nggak yakin, hehe. Keenam, jambu air. Ketujuh, nanas, diiris tidak diserut, biar tidak hancur. Kedelapan, buah kesuksesan, hehe. Kayaknya kedondong lagi, dikupas dulu, lalu diserut juga. Lalu semua serutan buah dicampur dan diaduk dengan ulekan gula cabai di bawahnya. Dicampur dengan sangat merata. Masya Allah, ngiler. Setelah tercampur, langsung ditransfer ke laliga. Maksudnya ke piring. Serokan dari batok kelapa melengkung jadi efektif buat mindahin. Buah tercampur gula jadi keluar sari-sarinya. Bikin kuah rujaknya jadi lebih banyak. Langsung ngiler.
Di Jakarta sebanyak ini 15.000 juga nggak dapet. Di sini cuma 10.000. Jogja memang istimewa. Buahnya udah kecampur, nggak bisa satu-satu, jadi langsung aja lah. Buahnya renyah, seger, dan manis asam. Bumbu rujaknya pedes, manis, dan ada gurih-gurihnya. Lanjut suapan kedua, jangan lupa kasih kuah-kuah dikit. Manis, asam, pedes bercampur jadi satu. Kalau mau buahnya dipotong nggak diserut, atau gulanya dipisah nggak dicampur juga bisa, bilang aja ke bapaknya ya. Masih ragu-ragu, sekali lagi deh biar yakin. Nikmat banget rujak buah diserut begini, Masya Allah. Rujak serut Alkit enaknya, mangstap. Kita lanjut lagi. Keenam dan terakhir adalah makan malam di Oseng Mercon. Lokasinya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, patokannya di sebelah barat titik kilometer 0 Yogyakarta. Dari kilometer 0 Jogja, jangan ke utara atau jalan arah Malioboro, jangan ke timur atau jalan arah kantor pos, dan jangan ke selatan jalan arah ke Keraton, tapi ke barat ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Patokannya berjalan di seberang gedung BNI 46 yang ada di sebelah kiri jalan. Dan menyusuri trotoar Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, lurus saja tidak usah belok-belok walaupun menyeberangi banyak jalan dan gang. Melewati samping Istana Presiden Jogja. Trotoar estetik. Lesehan Oseng Mercon dan Gudeg. Rumah sakit PKU Muhammadiyah. Menyeberangi Jalan Bayangkara. Bebek dan ayam panggang Pak Gembul. Trotoar estetik lagi. Gang Asayo. Halte busway KHA Dahlan. Jalan Kampung Ngadiwinatan. Toko sepeda Esa Jaya. Rumah makan Padang Murah Jaya. Jalan Purwo Diningratan. Dan sampai di seberang Geraha Suara Muhammadiyah. Oseng Mercon Bunarti ada di sebelah gedung tersebut, tinggal menyeberang jalan. Busway yang lewat di depannya nomor 2B, 3A, 3B, 8, 10, 13, atau 15, terdekat ke halte KHA Dahlan. Sekarang sudah di toko jualannya, tadinya di trotoar seberang jalan. Tapi spanduk trotoarnya masih dipasang. Untuk makan bisa di trotoar pakai kursi bakso, atau lesehan pakai tikar di dalam toko. Untuk memesan bisa langsung ke meja kasir, ada daftar harga supaya tidak kaget dengan harganya. Aneka lauk goreng besar berkisar antara 15 sampai 25.000 dan lauk goreng kecil antara 4 sampai 10.000. Langsung pesan dan bayar ke petugas, nasi Oseng Mercon 28.000. Nasi ditaruh di piring plastik alas kertas nasi dan Oseng Mercon dipisah di piring kecil. Supaya lebih praktis, langsung kita tuang aja Oseng Mercon ke piring. Kasih juga kuah-kuahnya ke nasi, dapat timun juga 2 potong. Tips supaya bibir nggak jontor habis makan ini adalah sendoknya digigit pas nyuap, jangan pakai bibir. Langsung angkut nasi dan osengnya. Nasinya hangat dan pulen, Oseng Merconnya pedas meledak di mulut dan ada manisnya juga. Kalau udah masuk sesendok, rasanya nggak mau berhenti, lanjut lagi. Rasa manis dan pedasnya langsung bikin melek. Osengnya campuran daging, tetelan, dan koyor. Untuk ukuran Jogja mahal dan pengunjung mayoritas wisatawan yang penasaran. Sekali lagi deh biar yakin. Rasanya enak dan pedasnya nampol. Oseng Mercon Bunarti enaknya mangstap. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan dan makan-makan murah meriah di Jogja dengan kuliner enak mangstap pinggir jalan. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.